Qadirah. Jadi Allah selalu kuasa, selalu bisa memberi maaf. Masya Allah. Bandingkan dengan manusia, dengan kita, dengan Anda semua. Coba, kita kan pernah ingin memberi maaf seseorang, ingat ya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Sebenarnya saya ingin maafnya, tapi buat apa? Pelajaran buat dia. Tanpa galau, tanpa resah, bahkan bersih dari putus asa adalah ciri hati yang menjadi harapan dan idaman kaum muslimin, bahkan manusia semuanya. Insya Allah, karena kita sudah punya ketergantungan kepada Allah, Sang Penguasa hati. Ya muqallibal qulub, wahai penguasa hati, tsabbit qulubana ala dinika, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Salah satu cara yang membuat kita hati damai, tanpa galau, resah, dan tanpa putus asa, masukkanlah selalu, iringkanlah selalu langkah-langkah kita dengan al-afu. Kalau minggu lalu kita membahas Ar-Raqib, sekarang kita bahas bagaimana dahsyatnya pengaruh besar kalau kita selalu ingat kepada Allah dengan asmanya Al-Afu, yang maha pemaaf. Yang kita perlu ingat adalah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang mal ism, apa itu dosa? Apa itu dosa? Kata baginda Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrik. Dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu terasa berbahaya. Ya tadi, nggak tenang, nggak damai, bisa galau, bisa resah, atau putus asa. Ma haka fi sadrik, sesuatu yang terasa berbahaya di hatimu. Itulah dampak dari dosa, itulah dampak dari kesalahan, dan itulah kebiasaan manusia. Maka insya Allah bersama Al-Afu, Allah yang maha pemaaf, kita akan bisa mengendalikan hati agar tetap damai, tanpa galau, tanpa resah, bahkan tanpa putus asa. Bagaimana pembahasannya jemaah sekalian? Kita buka mulai dari surah An-Nisa ayat 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa Allah kana afuwan kadira. Kalau kita senandungkan ayat ini di hati kita, pasti akan terkendali hati kita. Ingat, yakin Quran adalah syifa. Quran adalah syifa, pengobat. Apa maksudnya ayat ini? In tubdu khairan, jika kalian menunjukkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, au ta'fu an su'in, atau jika kalian memaafkan kejahatan seseorang.
ta'fu fa innallah, tetapi sesungguhnya Allah itu adalah afuwan qadira, maha pengampun lagi maha kuasa. Afuwan qadira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selalu semangatnya, ya ini bukan Pak Syifa, semua kita mestinya berteriak. Mari kita kompakkan semangat jamaah Masjid Menara Islam bahwa semuanya pemburu surga. Semangatnya. Oke. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita nikmati ayat ini. Kita aja bukan hanya menikmati makanan atau nanti coffee morning ya kan, kita menikmati ayat ini. Kenapa Allah menggandeng dua asma'nya di akhir ayat ini? Afuwan qadir, Allah maha pengampun lagi maha kuasa. Apa maknanya? Apa maknanya? Allah itu maha pengampun dan maha pemaaf, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk memberi maaf. Tidak bisa. Qadirah. Jadi Allah selalu kuasa, selalu bisa memberi maaf. Masya Allah. Bandingkan dengan manusia, dengan kita, dengan Anda semua. Coba, kita kan pernah ingin memberi maaf seseorang, ingat ya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Sebenarnya saya ingin memaafkannya, tapi buat apa? Pelajaran buat dia, ya kan? Saya ingin memaafkan dia, tapi kesel aku, enggak. Ingin, kasihan tuh. Sebenarnya saya ingin maafkan dia, tapi keterlaluan. Nah gitu. Kita ingin memaafkan orang, tapi tidak mampu melakukannya. Tetapi kabar gembira, Allah itu selalu kuasa memberi maaf dan tidak ada yang menghalanginya. Makanya dosa sebesar apapun bisa Allah hapus. Maha pemaaf. Qadira. Ingat ini. Afuwan qadira. Ini kabar gembira nih. Nah, maka kalau kita ingat al-afu, maka hati kita selalu terpikat, ingin dekat dengan Allah, yang dijamin Allah selalu memberi maaf kepada kita. Bahkan kita belum memintanya, Allah beri kita maaf. Kalau bahasa sederhananya, nggak ada syaratnya Allah memberi maaf. Nggak ada penghalangnya Allah memberi maaf kepada kita. Maka dosa yang membuat kita ragu, nggak damai, galau, resah, putus asa, begitu kita ingat ayat ini, Allah insya Allah memaafkan, karena aku yakin aku hidup bersama Allah yang maha pemaaf. Itu satu surat yang menjelaskan tentang Allah menggabung afuwan qadira. Sekarang ada lagi di surah An-Nisa, Allah jelaskan kepada kita, innallaha kana afuwan ghafura. Menarik lagi, Allah itu maha pemaaf dan lagi maha pengampun. Apa maknanya? Kita sering dengar di Indonesia atau di dalam pentas kehidupan kita ini, kita bisa saksikan, saya maafkan dia, tapi proses hukum terus berjalan.
Ada gitu ya. Kita maafkan, tapi hukum tetap berjalan. Artinya hukum aja dia, biar kapok. Itu manusia. Tapi kalau sudah Allah memaafkan, ghafura, otomatis nggak ada hukumannya. Ingat itu. Jadi kalau kita bisa memaafkan tapi hukum tetap berjalan, biar dapat hukuman. Tapi kalau afuwan, ghafura, maknanya Allah memaafkan kita tanpa ada hukuman. Ini yang menarik. Afuwan, ghafura. Atau dengan kata lain, Allah tidak hanya mengampuni, memberi ampunan, tapi lebih hebat lagi, afuwan, Allah memberi maaf padamu. Loh, kok bisa? Afuwan lebih hebat dari ghafur. Kita bahas sekarang. Apa bedanya memaafkan dengan mengampuni? Ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu makna al-afu. Apa makna Allah pemaaf? Secara bahasa, al-afu itu maknanya menghapus. Menghapus. Yang kedua, meridhoi. Dan yang ketiga, memberi anugerah. Subhanallah. Jadi ketika kita mendapat pemaafan dari Allah, itu berarti dosa kita dihapus. Kemudian Allah redoi. Nggak ada kata-kata saya maafkan tetapi, nggak ada tetapinya. Dimaafkan dan Allah redho. Bahkan setelah itu Allah beri anugerah berupa ketenangan hati. Ada rasa beda kalau Allah memaafkan kita. Ada rasa beda. Hidupnya semakin baik. Itu anugerah. Rinciannya, kalau Allah memberi kita maaf, apa rinciannya? Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa berikut dampak dari dosa itu. Itu namanya menghapus. Dari seorang hamba, kemudian Allah redha padanya. Sesudah itu apa? Allah memberi maaf, menariknya tanpa menunggu hamba tersebut minta maaf. Ini yang menarik. Jadi Allah menghapus dosa berikut dampaknya. Di mana? Dampak dunia akhirat nggak ada. Itu kalau Allah maafkan. Allah meridhoinya dan Allah memberi maaf tanpa menunggu, kita minta maaf. Ini yang menarik, teman sekalian. Makanya afuwan qadira, Allah beri maaf sesukanya, nggak ada yang menghalanginya. Bahkan maaf, Allah itu cenderung memberi maaf. Itu menariknya. Lebih jelasnya lagi jemaah sekalian, apa bedanya tadi afwan dengan maghfirah? Afwan dengan maghfirah, dimaafkan dan diampuni. Bedanya apa? Apa bedanya meminta maaf dengan meminta ampun? Beda. Kalau kita mendapat ampunan atau minta ampun, itu maksudnya adalah ketika kita berbuat maksiat, kemudian Allah memberi kita ampunan, maka Allah menutupi dosa kita di dunia sampai di akhirat dan tidak menyiksa kita, Tetapi, ini mas kalian, tetapi catatan dosanya masih ada. Mencuri, berdusta, sumpah palsu,
Jadi kalau mendapat ampunan, catatannya masih ada. Aduh, aku pernah mencuri, tapi nggak disiksa, itu diampuni. Kalau dimaafkan, terhapus dosanya, nggak disiksa, dampak-dampaknya tidak ada, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa. Nah, itu bedanya. Sehingga di catatan amal itu tidak ada, padahal dia pernah mencuri, nggak ada. Mencuri nggak ada, hapus. Jadi nggak disiksa, berikut catatannya hilang. Itu bedanya. Jadi kalau diampuni, catatannya masih ada. Aku berbuat zina, tapi Allah ampuni. Terus pernah berzina, tapi Allah kemudian hapus seperti dia tidak pernah berbuat zina. Masya Allah, itu ampunan, maaf. Bahkan tambahannya, kalau ampunan, kalau manusia mendapat maghfirah, belum tentu Allah redhoi. Saya nggak siksa, tapi nggak diredhoi. Tetapi kalau mendapat maaf Allah, pasti mendapat ridhonya. Jadi kalau diampuni tadi bisa mendapat ridho atau tidak mendapat ridho. Tapi kalau maaf pasti mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta maaf lebih tinggi daripada minta ampun. Tapi sama-sama bagusnya, lebih bagus minta maaf. Nah, untuk itu jemaah sekalian, kenapa Rasulullah meminta Aisyah ketika bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku merasa ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang kupanjatkan sama Allah?" Cuma satu kan? Nggak banyak-banyak. Ini paling penting. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan maha mulia, dan Engkau cinta aku kalau aku minta maaf padamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Ini untuk menyambut Ramadan. Penting sekali kita agar terhapus dosa kita dari catatannya, terhapus dampaknya, pasti mendapat ridho dan tidak diazab. Itu mendapat maaf. Makanya tadi saya mengatakan dampak resah, dampak gelisah, dampak galau atau putus asa nggak terjadi di hati kita. Itu yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita bisa lebih damai, terus tidak galau, tidak resah, tanpa ada putus asa? Itu kalau kita mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak-dampaknya dihapus dalam diri kita dan orang lain. Orang lain nggak ingat dosa kita, orang lain nggak ingat kesalahan kita. Itu penting mas kalian. Allahu Akbar. Kita contohkan ayat yang menunjukkan orang yang memberi ampunan belum tentu memberi maaf. Kita lihat di surah Yusuf ayat 92. Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yusuf berkata, hari ini tidak ada cercaan kepada kalian. Hari ini tidak ada cercaan atau hukuman kepada kalian. Yaghfirullah, semoga Allah mengampuni lakum dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dia
Maha Penyayang di antara yang menyayangi. Apa yang kita bisa pahami jemaah sekalian? Yusuf mengatakan, sudah tidak ada hukuman buat kamu. Itu diampuni, tapi belum tentu dimaafkan. Jadi dia nggak dihukum, tapi bisa jadi Yusuf masih mengenang kejahatan kakak-kakaknya. Terus semoga Allah mengampuni kamu, bukan semoga Allah memaafkan kamu, tidak. Tuh, soalnya nemen jahatnya kan kakak-kakaknya. Bayangkan dibuang biar mati di dasar sumur, bisa bayangkan. Ini contoh. Jadi Yusuf mengatakan, kamu tidak disiksa, tidak ada celaan buat kamu, dan semoga Allah mengampuni kamu, bukan semoga Allah memaafkan kamu. Itu contohnya jemaah sekalian, ya, bagaimana Yusuf memberi ampunan kepada saudara-saudaranya, bukan memberi maaf. Beda jemaah sekalian. Nah, akhirnya jemaah sekalian, insya Allah kita bahas 2 kali pertemuan. Insya Allah materi ini saya keburu ke Surabaya jam 8. Baik, saya sampaikan dulu. Kita akan setelah ini akan membahas bagaimana ada dialog yang menarik di hari kiamat nanti, bahwa seseorang itu diampuni tapi dia tahu catatan kejahatannya, ada hadisnya. Jadi dia lihat catatan kejahatannya, tetapi dia nggak disiksa. Itu ada hadisnya. Itu insya Allah akan membuka pertemuan kita minggu yang akan datang, insya Allah. Tetap dalam pembahasan bersama al-afu, bersama Allah yang Maha Pemaaf, hati damai, tanpa galau, tanpa resah, dan bersih dari putus asa. Makanya kita sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menghapus dosa kita, dampak-dampaknya, bahkan catatannya nggak ada, seperti kita tidak berbuat dosa. Masya Allah, ini adalah Arhamur Rahimin. Allah Maha Penyayang di antara yang paling sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita merasakan kasih sayang Allah melalui ampunan, bahkan melalui pemaafannya. Semoga kita mendapatkan kedua-duanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.